kan kebetulan saya Gen Z ya Bu ya. Sekarang ini tuh banyak banget ada mungkin istilah-istilah baru, terutama Gen Z dan juga Gen Alpha, kayak contohnya Sigma, kemudian Skibidiris, begitu. Nah, menurut Ibu sendiri itu bagaimana? Ketika kita membutuhkan konsep yang baru, yang belum ada di kamus kita, biasanya konsep-konsep itu diambil menjadi konsep yang kemudian ada di dalam bahasa Indonesia. Kalau perlakuan kita terhadap bahasa daerah masih sama dalam 1-2 generasi ke depan, dapat dipastikan 100 tahun lagi mungkin bahasa yang bisa bertahan di Provinsi Maluku ini hanya bahasa yang datang kemudian yang kita kenal sebagai bahasa Melayu Ambon. 70 bahasa lainnya mungkin akan termasuk bahasa yang hilang. Halo kawan Kekers, kembali lagi di Siniar Keker bersama saya Tio Nugroho. Dan seperti biasa ya, Siniar Keker akan selalu memberikan konten edukatif dan juga kreatif buat seluruh pemirsa di seluruh Indonesia. Pada episode kali ini, saya akan membuka dengan sebuah quotes yang mungkin akan membawa obrolan kita di podcast kali ini, yaitu bahasa adalah cermin bangsa. Saat bahasa kita lemah, maka memudar pula jati diri kita sebagai warga negara. Nah, di tengah arus globalisasi ini, ya, menjaga bahasa itu sama dengan menjaga keindonesiaan kita. Topik kita kali ini adalah tentang bahasa kita, jati diri bangsa. Dan senang sekali karena hari ini saya tidak sendiri, tentu saja ada narasumber yang sudah hadir di studio. Selamat datang Ibu Kitty, Kepala Balai Bahasa Provinsi Maluku. Iya, betul. Oke, selamat datang Ibu. Bagaimana kabarnya? Baik, Mas Tio. Baik, oke. Ibu, sebelum kita bahas ke topik ini, mungkin boleh diceritain dulu Bu, gimana perjalanan Ibu sampai pada akhirnya menjadi Kepala Balai Bahasa di Provinsi Maluku? Baik, Balai Bahasa Provinsi Maluku ini merupakan instansi vertikal dari Kementerian Pusat, dan untuk periode kepemerintahan kali ini kami ada di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Di seluruh wilayah Republik Indonesia ini ada 30 balai dan kantor bahasa, yang salah satunya adalah Balai Bahasa Provinsi Maluku. Tugas kami adalah menangani semua yang berkaitan dengan hal kebahasaan di wilayah Provinsi Maluku sebagai perwakilan dari pemerintah pusat untuk berkarya di Provinsi Maluku. Oke, ya, tadi profil singkat tentang Balai Bahasa. Nah, kalau untuk Ibu sendiri nih? Kalau untuk saya mungkin sama seperti banyak pegawai di Balai Bahasa dan kantor bahasa di seluruh wilayah Republik Indonesia, secara identitas pegawai kami dibagi atas dua, satu pegawai administratif dan sebagian lagi adalah pegawai teknis. Sama seperti saya, itu berasal dari pegawai teknis, teknisnya menangani teknis kebahasaan. Jadi biasanya kami datang dari latar belakang ilmu kebahasaan, baik ilmu murni maupun terapan, termasuk pendidikan juga di dalamnya. Oke, baik, menarik sekali ya Bu ya. Oke, kalau kita ngomongin soal bahasa Bu, bahasa dan identitas bangsa. Nah, peran bahasa sendiri itu dalam membentuk sebuah identitas bangsa itu seperti apa Bu? Bahasa berkaitan dengan identitas bangsa. Tentu saja bahasa ini jika kita hubungkan dengan identitas itu merupakan hal yang fundamental. Kita contohkan, ketika di negara ini pertama kali orang menyebut Indonesia, itu berhubungan salah satunya adalah dengan pengakuan bahwa kita punya bahasa yang bernama bahasa Indonesia. Jadi apa hubungannya antara bahasa dan identitas? Tentu saja sangat erat. Karena bahasa itu juga menunjukkan bagaimana identitas kita, bagaimana pola pikir kita, bagaimana kita bertindak tanduk, itu dapat ditunjukkan melalui bahasa. Oke. Nah, dalam konteks Indonesia tadi, yang mana Indonesia itu kan sangat-sangat beragam sekali ya Bu ya. Terus gimana bahasa daerah ini tuh berkontribusi pada identitas nasional Bu? Oke.
Kalau kita berbicara mengenai bahasa di Indonesia, sebenarnya kita berbicara mengenai 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Jadi 3 bahasa ini merupakan komponen yang penting untuk kita ketika berbicara mengenai bahasa. Nah, bahasa daerah di Indonesia berdasarkan data dari Badan Bahasa, tahun terakhir pendataan itu tahun 2019, itu ada 718 bahasa daerah yang ada di Indonesia. Dan kalau berdasarkan data kami di Balai Bahasa Provinsi Maluku, ini ada 71 bahasa daerah yang ada di Provinsi Maluku. Jadi kalau kita bandingkan 10% dari bahasa daerah kita itu ada di Provinsi Maluku. Oke, wait. Mungkin kita keep dulu yang terkait bahasa daerah ya Bu ya. Ada 71 bahasa daerah di Provinsi Maluku. Bu, hanya di Provinsi Maluku aja? Hanya di Provinsi Maluku. Cuman gini Bu, terkait bahasa Indonesia sendiri ya. Mas saya gini, kan kebetulan saya Gen Z ya Bu ya. Dan sekarang ini tuh banyak banget ada mungkin istilah-istilah baru. Terus juga ada juga mungkin istilah-istilah baru yang dimunculkan terutama Gen Z dan juga Gen Alpha, kayak contohnya Sigma, kemudian terus skibidi sebagai begitu. Nah, menurut Ibu sendiri itu bagaimana, Bu? Sebenarnya prinsip kita, bahasa itu bukan hal yang mati. Bahasa itu hidup sebagaimana penuturnya hidup. Ketika kita membutuhkan konsep yang baru, yang belum ada di kamus kita, biasanya konsep-konsep itu diambil menjadi konsep yang kemudian ada di dalam bahasa Indonesia. Termasuk juga hasil kreativitas anak muda. Kalau mau mengecek, boleh mengecek. Ada cukup banyak kosakata yang asalnya dari kreativitas anak muda yang sekarang sudah menjadi warga kosakata bahasa Indonesia. Jadi jangan pernah anak muda merasa bahwa bahasa mereka itu menghancurkan bahasa Indonesia. Tapi berpikirlah positif bahwa ketika konsep itu belum ada di dalam bahasa Indonesia, bahasa yang mereka gunakan sebagai hasil dari kreativitas itu memperkaya bahasa Indonesia. Oke. Menarik ya, karena kan kalau kita lihat sendiri sekarang ini kan banyak banget ya di sosial media ada istilah-istilah baru begitu. Nah, sebenarnya kalau dari case itu tadi, kalau kita hubungkan dengan rasa cinta kepada tanah air begitu, apakah itu juga ada relasinya, Bu? Tentu saja kalau rasa cinta tanah air, mari kita hubungkan dengan identitas. Misalnya dari kita yang paling dekat dengan kita, saya mungkin bisa mengatakan orang itu identitasnya sempurna, salah satunya kalau dia menguasai bahasa. Orang Indonesia itu dikatakan orang Indonesia kalau dia menguasai bahasa Indonesia dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Orang kita hubungkan dengan identitas kedaerahan, itu pasti kita juga menghubungkannya dengan bahasa yang dikuasainya. Jadi bagaimana ini bisa menumbuhkan rasa cinta ataukah berhubungan dengan nasionalisme? Tentu saja itu berhubungan, ya. Oke. Nah, bisakah Bu, mungkin ini tadi contoh dari aku ya Bu ya. Kalau dari Ibu sendiri nih selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Maluku gitu, bagaimana bahasa itu tuh contoh bagaimana bahasa itu tuh bisa mempengaruhi cara kita memandang sebuah budaya dan juga tradisi gitu. Kalau kita berbicara mengenai, ada teori yang sangat terkenal di bahasa yang namanya teori relativitas, itu teorinya Sapir-Whorf yang mengatakan bahwa bahasa itu mempengaruhi pola pikir kita. Jadi bagaimana kita berpikir melihat dunia itu bergantung dari bahasa yang kita kuasai. Kita contohkan misalnya ada bahasa yang mengenal hanya arah itu tidak timur, barat, utara, selatan, tapi misalnya laut dan darat. Jadi dia memandang geografis itu hanya laut dan darat, tidak mengenal timur, barat, utara, dan selatan. Atau ada orang yang hanya misalnya ada bahasa yang hanya mengenal warna itu mungkin warna-warna primer.
tidak mengenal warna-warna sekunder. Jadi cara dia melihat sebuah warna itu pasti dipengaruhi oleh itu juga. Misalnya contohnya orang di orang Eskimo misalnya, dia mengenal salju dan warna putih itu dengan banyak sekali warna. Padahal kalau kita di Indonesia, kita hanya mengenal satu warna, yaitu putih. Kemudian pergaulan kita dengan banyak bahasa ataupun bangsa menyebabkan kita mengategorikan misalnya putih susu, putih tulang, dan lain-lain. Jadi sebenarnya bahasa ini membentuk pola pikir kita, cara pandang kita terhadap hidup. Oke, jadi nggak cuman alat untuk komunikasi aja ya? Tentu saja, tapi tidak hanya itu. Emang secara apa ya? Mungkin secara budaya itu tuh membentuk budaya kita juga gitu. Bagaimana membentuk pola pikir kita. Pola pikir, bagaimana kita melihat dunia begitu ya. Oke, wow. Tapi gini Bu, gimana peran bahasa itu sendiri dalam menjaga kerukunan antar suku? Kalau kita tahu kan di Maluku sendiri, ini kan mungkin ada banyak, kalau nggak kebetulan saya kan pendatang, ada banyak sekali ras atau mungkin suku gitu ya, dan ada marga-marga juga gitu. Nah, bagaimana peran bahasa ini tuh bisa menjaga kerukunan antar suku dan juga budaya gitu Bu? Oke. Ketika kita berbicara mengenai bahasa di Indonesia, kita punya satu bahasa, yaitu bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dan kita juga diperkaya oleh bahasa-bahasa daerah yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia ini. Dan satu tadi, kita punya hal yang mempersatukan kita, yang membuat kita mengetahui satu sama lain, dapat berkomunikasi satu sama lain, yaitu bahasa Indonesia. Jadi di sisi persatuan kita punya bahasa Indonesia. Di sisi identitas kita punya bahasa-bahasa daerah. Dan sejauh ini setahu saya belum ada orang bertengkar karena memperebutkan sebuah bahasa gitu ya. Kalaupun ada pertentangan antar suku itu memperebutkan misalnya status sebuah bahasa. Kita contohkan lebih jauh dari negeri kita ini, di India misalnya. Untuk menentukan bahasa nasional ataupun bahasa resmi, di sana ada banyak sekali bahasa. Dan mereka belum bermufakat bahasa mana yang akan menjadi bahasa nasional gitu ya. Dan ini kasus seperti ini tidak terjadi di Indonesia. Orang di Indonesia pada tahun 1928 yang lalu telah dengan satu suara bermufakat bahwa bahasa yang akan digunakan adalah bahasa Indonesia gitu. Sementara bahasa-bahasa yang ada di daerah atau bahasa-bahasa daerah sampai kondisi yang sekarang, bahasa-bahasa daerah itu ada dalam posisi untuk memperkaya bahasa Indonesia. Bahasa-bahasa yang berasal dari Maluku ini, bahasa-bahasa di Maluku sejauh ini sudah menyumbangkan 1000 lebih kosakata untuk bahasa Indonesia. Karena konsepnya belum dikenal di dalam bahasa Indonesia. Jadi di Indonesia kita tidak mengenal bahasa itu sebagai pemecah belah, tapi itu bahasa itu sebagai pemersatu. Meskipun dan pemerkuat kita. Ya, meskipun di masing-masing wilayah pasti punya bahasanya masing-masing. Itu kita lihat sebagai sebuah keberagaman gitu ya Bu ya. Nah, tapi balik lagi kita ke tadi yang sempat Ibu mention terkait bahasa yang ada di Maluku. Bahasa di Maluku ada 71 bahasa. Dan saya pernah dengar gitu, banyak sekali bahasa di Maluku yang sudah mulai hilang gitu. Penuturnya kah atau emang itu tuh sudah tidak dipakai lagi atau gimana? Kalau pendapat Ibu atau pandangan Ibu terkait dengan bahasa di Maluku yang mungkin sudah mulai ditinggalkan atau mungkin penuturnya sudah mulai hilang, itu bagaimana Bu? Iya, ini mungkin kenyataan yang dihadapi oleh kita di Maluku ini. Orang Maluku memandang bahasa daerah pada saat ini tidak seperti orang pada masa lalu memandang bahasa daerahnya. Pada saat ini kalau Mas Tio nanti bertemu dengan orang-orang muda segenerasi Mas Tio, boleh tanyakan dia menguasai salah satu bahasa daerah apa yang ada di Provinsi Maluku ini. Hasil dari
kajian revitalisasi atau kajian yang melihat kekuatan atau keamanan bahasa itu, untuk bahasa-bahasa di Maluku ini rata-rata ada di tingkat yang memprihatinkan. Mulai dari mengalami kemunduran sampai dengan dari 5 bahasa yang telah punah. Di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini ada 3 bahasa di Maluku yang punah dari 5 bahasa yang disebut punah di Indonesia. Kita sudah kehilangan bahasa Hoti, bahasa Piru, dan bahasa Kaili. Kalau perlakuan kita terhadap bahasa daerah masih sama, dalam 1-2 generasi ke depan dapat dipastikan 100 tahun lagi mungkin bahasa yang bisa bertahan di Provinsi Maluku ini hanya bahasa yang datang kemudian, yang kita kenal sebagai bahasa Melayu Ambon. Mungkin hanya bahasa itu yang akan bertahan sekitar 100 tahun lagi. Tapi 70 bahasa lainnya mungkin akan termasuk bahasa yang hilang. Mengapa hal itu terjadi, Mas Tio? Tadi bahasa mengalami kemunduran itu pencirinya tidak ada lagi generasi yang muda. Jadi sedikit sekali generasi yang muda di bawah 40 tahun yang menguasai bahasa daerah. Nah, kalau dia sudah sampai pada tahap yang hampir punah, itu berarti tidak ada lagi kita temukan generasi muda yang menggunakan bahasa daerah. Kunci pelestarian bahasa daerah dan mengapa kita kehilangan bahasa daerah itu karena orang-orang tua berhenti menggunakan bahasa daerah kepada generasi yang lebih muda. Gitu, Mas Tio. Oke. Sebenarnya ini cukup sesuatu yang mungkin memprihatinkan begitu ya Bu ya. Sangat. Karena betapa Indonesia itu tuh bukan cuma kaya dengan sumber dayanya, tapi juga kita tuh punya itu tadi bahasa yang sebenarnya itu tuh culture dan juga membentuk bagaimana kita ini itu menjalani kehidupan begitu kan. Nah, kita mungkin akan kaitkan dengan bagaimana peran Balai Bahasa di sini sebagai mungkin garda terdepan begitu untuk terkait dengan kasus ini. Oke. Kalau secara tugas dan fungsi, kami itu menangani 3 bahasa yang saya sebutkan tadi. Tapi terutama fokus kami adalah pada satu, pengutamaan bahasa Indonesia. Karena sebagai orang Indonesia kita pun sudah mulai kehilangan identitas keindonesiaan kita. Kalau Mas Tio mungkin jalan-jalan di luar ruangan ini, di kota-kota, jauh lebih banyak melihat tulisan dalam bahasa Inggris daripada di dalam bahasa Indonesia. Padahal secara peraturan perundang-undangan, bahasa yang harus kita utamakan itu adalah bahasa Indonesia. Oleh karena itu, sarana komunikasi utama maupun sarana penginformasian di luar ruang itu harusnya menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, yang jadi fokus kita adalah pelestarian bahasa daerah. Karena kalau kita tidak melestarikan bahasa daerah melalui kegiatan revitalisasi bahasa daerah atau penguatan kembali bahasa daerah itu, kita juga akan kehilangan banyak sekali bahasa daerah. Kehilangan bahasa daerah itu berarti kita kehilangan identitas, kehilangan nilai-nilai baik yang ada di dalam bahasa daerah. Jadi betapa banyaknya kita akan kehilangan kalau kita kehilangan bahasa daerah dan juga kalau kita tidak mengutamakan bahasa kita, bahasa Indonesia gitu. Oke, baik. Nah, untuk menuju ke itu, ke yang Ibu sebutkan tadi, kan itu kan perlu program gitu. Nah, kira-kira apa aja Bu programnya dari Balai Bahasa? Kalau kami di Balai Bahasa Provinsi Maluku untuk program-program yang berjalan khususnya tahun ini kita punya program pengutamaan bahasa negara melalui pembinaan lembaga untuk mengutamakan bahasa negara. Jadi kita memilih dengan bantuan pemerintah daerah akan menentukan lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan dan juga lembaga swasta yang wajib kita bina secara kebahasaan. Baik melalui luar ruang, artinya informasi-informasi yang ada di perkantoran maupun di sekitar perkantoran itu, begitu juga dengan dokumen-dokumen gitu ya.
selain itu sebenarnya di Indonesia kita sudah punya peraturan sebagai turunan dari Undang-Undang Bahasa, itu adalah mengenai pengawasan penggunaan bahasa Indonesia. Dan yang bertanggung jawab dalam hal ini, yang mempunyai tim untuk pengawasan bahasa Indonesia itu adalah pemerintah daerah. Nanti kami di Balai Bahasa itu hanya sebagai pendukung. Sementara kalau mengenai program pelestarian bahasa daerah, mulai tahun 2022 yang lalu kita mulai mempunyai pendekatan baru untuk melestarikan bahasa daerah. Nama programnya adalah revitalisasi bahasa daerah. Untuk Maluku yang punya 71 bahasa daerah, sampai tahun yang lalu kita baru merevitalisasi 5 bahasa, Mas Tio. Jadi bisa dibayangkan berapa PR kita untuk merevitalisasi bahasa yang tersisa. Kemudian atas usulan dari pemerintah daerah, beberapa pemerintah daerah yang bekerja sama dengan kami dalam hal revitalisasi bahasa daerah, tahun ini kita menambah bahasa, dan tahun ini ada 6 bahasa tambahan, jadi kita punya 9 bahasa yang kita revitalisasi, yaitu bahasa Buru di Kabupaten Buru, bahasa Kei di Kabupaten Maluku Tenggara, bahasa Yamdena di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang sudah berumur 3 tahun revitalisasi. Jadi kita kembalikan sepenuhnya pada kewenangan pemerintah daerah, pada putusan pemerintah daerah bagaimana melestarikan bahasa daerahnya. Sementara itu ada bahasa lainnya yang juga kita revitalisasi di Kabupaten Kepulauan Kei, kita merevitalisasi bahasa Tarangan Barat dan bahasa Manombai. Di Kabupaten Seram bagian timur kita merevitalisasi bahasa Seram atau bahasa Seran, atau secara linguistik bahasa itu juga dikenal, ada yang menyebutnya sebagai bahasa Geser Gorom atau bahasa Waru gitu, ada banyak nama bahasa untuk bahasa ini. Dan bahasa El Nama di Seram bagian timur. Kemudian di Kabupaten Maluku Barat Daya kita merevitalisasi bahasa Moa, dan untuk Kabupaten Maluku Tengah kami merevitalisasi, mendukung pemerintah daerah, menguatkan pemerintah daerah untuk merevitalisasi bahasa Hitu. Jadi ada 9 bahasa yang direvitalisasi untuk tahun ini. Oke, 9 bahasa ya. Jadi apa namanya itu tadi, program-program apa saja yang akan dikerjakan oleh Balai Bahasa. Nah, kalau misalkan kita lihat ini, pasti itu kan akan ada banyak sekali challenge ya Bu ya, atau tantangan untuk Balai Bahasa dan juga tim melakukan revitalisasi itu. Nah, kira-kira tantangannya apa Bu terkait itu tadi? Tantangan paling besar ketika kita merevitalisasi bahasa daerah adalah karena waktu kita yang memang sangat terbatas ya Mas Tio, kita tidak bisa mengejar kemampuan anak-anak dalam berbahasa daerah itu sehingga dia menjadi penutur yang aktif. Karena waktu yang sangat terbatas. Jadi kalaupun anak itu belum punya kemampuan berbahasa daerah, berarti kita butuh waktu yang jauh lebih banyak lagi untuk membuat dia menjadi penutur bahasa daerah yang aktif. Tapi untuk anak-anak yang sudah punya kemampuan berbahasa daerah, kita tinggal mengarahkan mereka untuk menggunakan bahasa daerah itu di ranah-ranah kreatif. Misalnya untuk mendongeng, untuk berpidato, untuk mengembangkan nyanyian begitu ya, untuk menulis cerpen, untuk membaca dan menulis puisi dalam bahasa daerah gitu. Jadi ada cukup banyak kegiatan kreatif yang kita lakukan kepada generasi muda. Tetapi itu tadi, kalau seperti itu secara kualitas kita tidak mendapatkan kualitas yang maksimal untuk penutur yang memang belum punya keaktifan dalam berbahasa daerah. Oleh karena itu mau tidak mau, bahasa daerah ini harus kita kembalikan pada komunitas, kita kembalikan pada ranah keluarga. Karena di sanalah bahasa daerah yang juga kita kenal sebagai bahasa ibu pertama kali digunakan dan juga diturunkan gitu, dan tentu saja digunakan di lingkungan sekitarnya. Sekolah itu baru kemudian, karena yang menjadi sasaran revitalisasi kami sejauh ini kami berkolaborasi dengan sekolah gitu. Jadi belum sampai ke komunitas, belum sampai juga ke keluarga. Oke. Dan ya itu pasti perlu proses yang panjang juga, pendekatan yang berbeda begitu ya Bu ya, untuk sampai ke komunitas-komunitas dan juga keluarga itu tadi. Nah,
Kalau mungkin sekarang kan eranya kita sudah media sosial gitu. Nah, itu tuh ada nggak sih Bu pengaruhnya gitu terhadap penggunaan bahasa daerah sendiri, atau mungkin pengaruhnya terhadap apa namanya, kelestarian dari bahasa daerah itu sendiri gitu. Oke, inilah keuntungan kita ada hidup di era digital ini. Sekarang semua sebenarnya bahasa daerah ketika digunakan di media sosial itu akan menjadi dokumen yang hidup mengenai penggunaan bahasa daerah gitu ya. Jadi sebenarnya kami mendorong siapapun pengguna bahasa daerah itu untuk memanfaatkan media sosial itu dalam menggunakan bahasa daerah. Dengan demikian sebenarnya kita jadi mempunyai data yang cukup banyak mengenai penggunaan bahasa daerah. Di dalam linguistik atau ilmu kebahasaan kita mempunyai korpus namanya. Korpus itu adalah kalau secara sederhana kita sebut sebagai bank data lah gitu. Bank data mengenai penggunaan, kalau kita sebut sebagai korpus bahasa daerah, berarti ini bank data besar mengenai penggunaan bahasa daerah. Jadi sebagaimana bahasa-bahasa yang ada di Provinsi Maluku ini adalah bahasa-bahasa yang memang hanya diturunkan secara lisan, kita tidak punya dokumen tertulis yang banyak karena kita mengenal tulisan untuk menulis bahasa-bahasa daerah itu setelah kita bergaul dengan orang-orang pedagang-pedagang dari Arab, mulai digunakan penulisannya dalam huruf-huruf Arab Melayu gitu ya, atau huruf Jawi. Kemudian setelah bergaul dengan bangsa Eropa, kita juga mulai menuliskan di Maluku ini bahasa-bahasa daerah dalam huruf-huruf Romawi. Tetapi tidak semua bahasa daerah itu dituliskan. Oleh karena itu, seperti yang saya sampaikan kepada Mas Tio tadi, ada 3 bahasa yang punah. Untuk 3 bahasa ini kita tidak punya catatan yang lengkap mengenai bahasa itu. Oleh karena itu, kalau ada di belahan bumi yang lain, orang bisa menghidupkan kembali bahasa yang sudah mati. Di Maluku kita tidak bisa melakukannya. Mengapa? Karena kita tidak punya catatan mengenai bahasa-bahasa itu. Nah, disinilah media sosial atau dunia digital itu berperan penting. Kalau penutur-penutur bahasa yang ada di Maluku ini memanfaatkan media sosial, memanfaatkan dunia digital itu untuk mendokumentasi bahasanya. Artinya dia bisa membuat video dalam bahasa daerah, menulis dalam bahasa daerah. Dia juga akan mendukung yang namanya dokumentasi terhadap bahasa yang dia miliki. Gitu Mas Tio. Oke. Kalau baik, itu sangat menarik sekali ya Bu ya. Maksudnya kayak bagaimana Balai Bahasa ini tuh merevitalisasi bahasa-bahasa gitu, menjaga gitu agar supaya bahasa-bahasa yang mana ini tuh adalah bagian dari kekayaan Indonesia itu tetap ada gitu, dan tetap kita dan tetap lestari gitu buat kedepannya gitu. Nah, kalau misalkan terkait dengan tantangan lain Bu, yang dihadapi sama Balai Bahasa sekarang tuh kira-kira apa? Oke, tantangan ini kalau kita melihat dalam tantangan pelestarian bahasa daerah, karena menurut kami sebagai bagian dari perpanjangan tangan pemerintah yang ada di Provinsi Maluku ini, kita melihat sebagai isu kehilangan bahasa daerah itu sebagai isu yang paling penting di Provinsi Maluku ini. Apa tantangannya? Tantangannya adalah pemahaman orang-orang di Maluku ini mengenai bagaimana menurunkan bahasa daerah itu. Jadi mungkin masih ada di antara kita yang berpikir bahwa anak yang lahir di sebuah keluarga itu hanya mampu menguasai satu bahasa. Padahal secara penelitian dan banyak bukti nyata, anak-anak itu bisa menguasai sampai 5 bahasa. Jadi dia bisa mahir menggunakan sampai 5 bahasa ketika dia berumur 5 tahun. Kuncinya adalah dia diberi input ketika dari dia bayi Mas Tio. Kalau perlu, kalau kata orang mungkin dari dalam perut dia sudah diberi input mengenai bahasa itu. Tapi kalau kita melihat secara pertumbuhan biologis manusia ya, setelah dia lahir dia harus diberi input bahasa yang konsisten. Nah, ini yang sekarang di Maluku ini kami punya gerakan mengenai pelestarian bahasa daerah juga untuk pengutamaan bahasa Indonesia dan juga untuk penguasaan bahasa asing
itu yang kami sebut dengan gen beta polyglot. Oke, apa itu Bu? Gen itu bisa kita maknai sebagai gen atau aliran darah, aliran kromosom yang ada di dalam diri kita ini. Itu bisa kita maknai sebagai gen. Gen yang lain adalah bentuk kependekan dari generasi. Beta itu bisa merujuk pada saya dalam bahasa Melayu Ambon. Atau beta ini bisa merujuk pada generasi yang lahir sesudah generasi alfa. Dan polyglot itu adalah penguasaan kita terhadap lebih dari satu bahasa. Oleh karena itu Mas Tio, kami ingin masyarakat, khususnya masyarakat di Provinsi Maluku ini punya pemahaman baru mengenai bagaimana kita mentransmisi bahasa. Membuat anak-anak yang lahir di keluarga kita itu bisa menguasai bahasa sehingga nantinya tingkat literasinya itu tidak akan bermasalah. Contoh, kalau sekarang ini orang masih merasa bahwa kendala ketika dia nanti seorang anak kalau hanya menguasai bahasa daerah, ketika nanti dia di sekolah, dia mempunyai hambatan untuk menguasai bahasa yang digunakan dalam pendidikan kita, yaitu bahasa Indonesia. Dan dia nanti sulit untuk menjadi warga global karena tidak menguasai bahasa Inggris. Ini sebenarnya yang harus kita reformasi cara berpikir bagaimana menurunkan bahasa daerah itu. Jadi anak itu menguasai bahasa karena input yang dia dapat, suara yang dia dengar, atau dia diajak dengan bahasa apa. Di Maluku ini kalau misalnya Mas Tio nanti punya keluarga, ingin supaya anaknya itu bisa berbahasa Indonesia dengan baik, berbahasa daerah juga sebagai bagian dari identitasnya, juga menguasai bahasa asing. Minimal ada 3 input aktif yang ada di lingkungan anak itu. Biasanya dia punya ibu dan bapak, kemudian bisa saja opa, oma atau siapa gitu ya, yang bergaul setiap hari dengan dia. Mas Tio bisa pilih menggunakan hanya nanti misalnya bahasa Jawa dengan si anak ini, supaya anaknya punya kemampuan bahasa Jawa sama seperti kemampuan bahasa Jawa Mas Tio. Lalu kemudian ibunya memilih menggunakan bahasa Indonesia misalnya. Hanya berbicara secara konsisten dan tidak mencampur dengan bahasa lain ketika berbicara dengan anaknya. Sementara opa oma mungkin bisa pilih, atau kalau dalam konteks Maluku ini banyak opa oma yang bisa bahasa Belanda, atau bisa pilih lah salah satu bahasa asing. Atau kalau kita tidak punya input bahasa asing bisa pilih bahasa yang lainnya. Tapi kalau di rumah misalnya tidak ada orang yang punya kemampuan berbahasa asing, tapi Mas Tio ingin anaknya nanti bisa berbahasa Inggris sebagaimana orang Inggris, cukup kasih tontonan nanti anak Mas Tio ya dari bayi, kasih tontonan hanya tontonan berbahasa Inggris. Saya berani bertaruh nanti ketika anak Mas Tio itu sampai umur 3 tahun, ketika dia sudah bisa berbicara, dia akan bisa berbicara bahasa Jawa seperti Mas Tio, berbahasa Indonesia seperti ibunya gitu ya, dan mungkin berbahasa asing seperti yang dia tonton. Oke. Nah, itu yang ingin kita kuatkan supaya nanti generasi muda kita di Maluku ini benar-benar bisa mengatakan gen beta ini polyglot. Beta bisa menguasai bahasa Indonesia dengan baik, bisa berbahasa daerah dengan baik, dan juga menguasai bahasa asing. Oke, menarik. Sorry. Kalau misalkan saya ngomong sama, saya ngomong sama istri saya harus pakai bahasa Jawa kah atau pakai bahasa Indonesia? Ya. Kalau seperti yang tadi ya, berinteraksi. Sebenarnya bukan masalah antara interaksi Mas Tio dengan istri Mas Tio, tapi interaksi antara Mas Tio dengan anaknya. Mas Tio. Gitu ya. Kalau itu kan dia hanya nanti mendengar ya, tapi kalau dengan anak itu namanya sebenarnya orang sering berpikir mengajarkan anak bahasa itu mengajarkan 1, 2, tidak seperti itu. Ketika kita berbicara dengan anak menggunakan bahasa itu dan itu secara konsisten tidak dicampur dengan bahasa lain, berarti kita sebenarnya sudah mengajari anak itu berbahasa. Oke. Siap. Yang kalau dalam linguistik itu namanya pemerolehan bahasa sebenarnya. Dia memperolehnya dari orang tuanya. Oke. Mungkin boleh Bu kasih satu
satu pesan menarik begitu untuk penonton yang menyaksikan podcast ini? Oke. Saya selalu tertarik dengan apa yang disampaikan oleh salah satu raja yang ada di Provinsi Maluku ini, karena Maluku ini kan negeri raja-raja. Beliau mengatakan hilang bahasa itu hilang identitas. Jadi karena bahasa itu adalah identitas, hilang berarti hilang bahasa, berarti hilang identitas. Mari kita tetap jaga identitas kita dengan menjaga bahasa yang kita miliki. Oke, wow, tepuk tangan untuk Ibu Kitty. Wow, menarik sekali ya, kawan Kikers, pembahasan kita pada siang hari ini. Sayang sekali kita sudah harus berpisah, Ibu Kitty. Terima kasih banyak atas waktu, kesempatan, dan juga ilmunya yang sangat luar biasa sekali untuk kita bisa mempertahankan bahasa Indonesia, bahasa daerah gitu ya. Dan terima kasih juga buat penonton yang ada di manapun yang selalu setia di RRI Ambon nonton podcast Siniar Kaiker. Dan terima kasih kepada Studio 51 yang sudah mendukung podcast kita setiap episode ya. Jangan lupa buat Kaikers yang ada di rumah untuk selalu like, komen, dan juga share video-video yang kita hadirkan, karena kita akan selalu menghadirkan konten edukatif dan juga kreatif yang pastinya akan menginspirasi kita semua. Tio pamit, sampai jumpa di Siniar Kaiker episode berikutnya.